kita belajar tematik lagi ya. Sudah siap belajar dong? Oke, semoga semuanya sehat, semuanya sudah bersiap dengan pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita masih akan belajar tentang listrik. Nah, kalau pekan lalu kalian sudah belajar tentang rangkaian listrik, maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih listrik itu bisa sampai ke rumah kita, bisa kita gunakan, dan bisa kita nikmati setiap harinya. Nah, kalian tentu pernah mendengar ya sumber energi listrik. Ada yang disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Seperti ini contohnya. Nah, PLTA. Atau ada juga PLTU. Seperti ini ya, pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga panas bumi. Seperti ini, PLTU. Atau ada lagi pembangkit listrik yang lain, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Begini contohnya. Nah, dan jenis-jenis pembangkit listrik lainnya. Lalu bagaimana sih listriknya bisa sampai ke rumah kita? Padahal kan dari pembangkit listrik itu jauh ya. Coba lihat di sekitar kalian, tidak ada pembangkit listrik. Biasanya pembangkit listrik itu berada di daerah-daerah yang jauh dari pemukiman. Nah, cara sampainya ke rumah kita, mekanismenya seperti ini. Dari pembangkit listrik yang tadi sudah Ibu sampaikan, yang berbagai macam jenisnya tadi, dari pembangkit listrik itu, nanti listriknya akan disalurkan dulu ke sutet. Sudah pernah dengar dong pasti istilah sutet ini. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih kepanjangan sutet itu apa? Gak ada yang tahu ya, pokoknya taunya sutet aja Bu pernah dengar. Nah, sutet itu kepanjangannya adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Wah, kenapa disebut tegangannya ekstra tinggi ya? Karena dari pembangkit listriknya, dari yang tadi sumber listrik disalurkan ke sutet, itu tegangannya dinaikkan menggunakan transformator atau kita sebut biasanya trafo. Jadi ketika dari pembangkit listrik itu menggunakan trafo untuk menaikkan tegangan sebelum kemudian listriknya disalurkan ke sutet. Kalian tahu trafo seperti apa? Nah, ini bentuknya ya. Ini namanya trafo. Kemudian disalurkan ke sutet. Energi listrik yang disalurkan ke sutet ini tegangannya mencapai 500 kV. Besar sekali. Nanti kita lihat berapa tegangan yang ada di rumah kita ya. Nah, setelah masuk ke sutet, kalian tahu sutet seperti apa? Ini sutet ya. Ini contohnya sutet. Kalian pasti sering melihat karena sutet itu biasanya ada di sekitar kita. Walaupun tidak di tengah pemukiman penduduk, tapi biasanya ada. Di dekat sekolah kita pun ada loh sutet. Coba, ada yang ingat di mana lokasinya? Ya, nanti kalau kita sudah kembali ke sekolah, semoga kalian bisa melihat ya sutet itu seperti apa yang ada di dekat sekolah kita. Nah, kemudian dari sutet ini nanti akan disalurkan ke gardu induk. Nah, kalian pasti pernah dengar ya, ada pemadaman bergilir nih karena gardu induknya sedang diperbaiki. Apaan sih gardu induk? Ini dia gardu induk. Jadi nanti dari sutet itu listriknya disalurkan ke gardu induk. Nah, ketika disalurkan ke gardu induk, tegangan listriknya diturunkan menjadi 20 kV. Lebih kecil dari tegangan yang di sutet. Makanya kenapa kita tidak boleh mendekati sutet atau tidak boleh membangun rumah dekat dengan sutet karena berbahaya ya, tegangannya sangat tinggi. Nah, setelah masuk ke gardu induk, nanti listriknya akan disalurkan kembali ke gardu distribusi. Gardu distribusi ini gardunya ada di dekat rumah kita atau biasa kita sebut tiang listrik. Nah, di tiang listrik itu tegangannya sudah diturunkan lagi menggunakan trafo seperti ini ya. Diturunkan tegangannya sampai menjadi 220 volt. Kecil ya, kalau tadi kan 20 kilovolt. Sekarang tegangannya diturunkan hanya 220 volt. Karena di rumah kita begitu atau segitu nilai tegangan yang
digunakan di rumah kita. Jadi alat-alat listrik yang ada di rumah kita itu menggunakan tegangan 220 volt. Kalau kalian punya alat listrik apapun, misalnya lampu, setrika, televisi, dan yang lainnya, coba kalian perhatikan tulisan ini ya. Misalnya yang ada pada lampu nih, ada tulisan berapa watt, kemudian ada pula keterangan 220 volt. Nah, jadi 220 volt inilah yang menunjukkan tegangan segitu loh yang bisa digunakan oleh lampu ini. Jadi nggak bisa tuh kita menyalakan lampu langsung ngambil listriknya dari sutet tuh. Bisa ya, tegangannya berbeda. Gini ya. Nah, itu tentang bagaimana sih caranya listrik sampai ke rumah kita. Sudah paham ya? Jadi Masya Allah, ternyata tadi itu mati lampu ya, pantesan gelap. Nah, siapa sih yang suka kalau mati lampu ya? Kita sebagai pengguna listrik pasti tidak suka kalau mati lampu. Apalagi kalau mati lampunya lama tuh ya. Suka ada kan surat pemberitahuan, hari ini di RT sekian, kelurahan ini ada pemadaman bergilir dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sekalian pasti bete tuh kalau ada pemadaman bergilir. Bu, aku nggak bisa ngecas HP nanti. Ibu, aku nggak bisa nonton TV. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah sangat bergantung terhadap listrik ya. Kehidupan kita ini sangat membutuhkan listrik untuk melakukan banyak aktivitas. Lalu kenapa sih bisa mati lampu? Nah, mati lampu ini atau istilah lainnya adalah pemutusan tegangan listrik terjadi karena banyak hal. Dan bukan hanya kita yang tidak suka ketika ada kejadian mati lampu. Ternyata pegawai PLN pun gak suka loh kalau mati lampu. Jelas lah, karena pekerjaan mereka jadi bertambah tuh. Mereka harus mengecek ini sumbernya di mana nih, yang bikin lampu matinya apa gitu. By the way, kalian tahu gak sih PLN itu singkatan dari apa? Betul, Perusahaan Listrik Negara. Nah, jadi mati lampu itu banyak faktor penyebabnya. Nah, faktornya bisa jadi karena gangguan dari luar atau gangguan dari dalam. Apa sih gangguan dari luar? Gangguan dari luar tuh contohnya misalnya ada hewan, atau misalnya iya betul, ada petir atau ada benda lain seperti layang-layang, kemudian hewan-hewan yang lain atau benda apapun yang tersangkut di kabel listrik atau tersangkut di pembangkit listrik. Atau contoh lainnya misalnya di dalam tanahnya ternyata ada galian, ada orang yang menggali, tiba-tiba yang digalinya sampai mengenai kabel listrik yang ditanam di tanah sehingga terjadilah mati lampu. Itu yang disebut faktor luar ya. Jadi mati lampu itu bisa disebabkan karena faktor luar, tapi bisa juga disebabkan karena faktor dalam. Faktor dalam itu salah satunya tadi ya, misalnya ada kerusakan pada sutet, ada kerusakan pada gardu induk, atau bahkan pada gardu distribusi. Jadi misalnya ada alat yang rusak sehingga harus diganti, atau misalnya ada tadi ya konsleting listrik sehingga terjadi kebakaran dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang bisa memicu kemudian terjadinya mati lampu tadi. Dan petugas PLN lah yang harus siaga mencari di manakah letak kejadian atau di manakah letak penyebab mati lampu tersebut. Jadi ketika mati lampu kalian harus sabar ya. Kalian kan cukup menunggu. Yang mencari tahunya adalah petugas PLN. Nah, sudah paham ya kenapa bisa mati lampu? Oke, cukup pembelajaran untuk hari ini tentang listrik. Bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Nah, sekarang Ibu punya tantangan untuk kalian semua. Ibu kasih kalian project. Project ini harus dikumpulkan di akhir semester 1. Apa projectnya? Projectnya adalah membuat sebuah rangkaian atau membuat sebuah alat listrik yang menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel. Silahkan kalian pilih mau buat apa. Kalian bisa membuat lampu lalu lintas, kalian bisa membuat bel listrik, kalian bisa membuat lampu tumbler. Seperti ini contohnya ya. Dan gunakan bahan-bahan yang ada di rumah kalian.
dan kalian boleh meminta bantuan orang tua kalian untuk melakukan hal-hal yang kalian rasakan sulit. Nah, selamat melakukan proyeknya dengan baik dan mudah-mudahan berhasil. Nah, untuk proyeknya nanti paling telah dikumpulkan di akhir semester 1. Tapi kalian boleh mengerjakan dari sekarang. Kirimkan dalam bentuk video ke nomor WhatsApp Ibu. Ditunggu ya. Semoga semuanya berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.